Pak Din Samsudin ternyata memang pernah bersama-sama dengan para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia dalam sebuah acara Muktamar Khilafah Internasional. Selamat datang Profesor Dr. Din Samsudin. Selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia yang telah menyatukan kita semua di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahilladzi la yakurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bertemu kembali dengan KP Nusantara. Saya doakan mudah-mudahan Anda semuanya, kita semua selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya cintai, masih ramai, masih cukup menjadi perbincangan yang hangat terkait wacana pemakzulan yang digulirkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Pak Din Samsudin. Mengapa wacana ini menjadi ramai? Karena wacana yang konyol, wacana yang tidak populer, wacana yang sangat menyedihkan, di mana di tengah negara dilanda wabah, dilanda keprihatinan, dilanda kesedihan, tetapi ada orang yang tega meluncurkan wacana pemakzulan presiden. Dan wacana pemakzulan ini bukan berdasarkan atas kesalahan presiden, bukan sebuah kondisi yang terjadi karena kesalahan kepemimpinan di negara ini. Mengapa? Kita semua tahu wabah corona, wabah COVID-19 ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi dialami oleh ratusan negara di belahan bumi yang lain. Tetapi mengapa kemudian di Indonesia tiba-tiba muncul wacana pemakzulan hanya gara-gara tuduhan, klaim bahwa Jokowi dianggap tidak layak, Jokowi dianggap tidak adil, tidak cakap, kehilangan kewibawaan di dalam memimpin negara. Maka ini yang menurut saya adalah sebuah kekonyolan, sebuah kesadisan, sebuah wacana yang sangat membuat hati kita tersayat-sayat. Dan ini dikeluarkan oleh orang sekaliber profesor doktor. Orang yang hari ini dipercaya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Sungguh ini ironis, sungguh tidak masuk akal. Seandainya wacana ini muncul dari petualang, pialang-pialang politik kelas kampung, yang tahunya hanya informasi yang diterima dari isu-isu hoax yang bertebaran di media sosial, bisa jadi, bisa dimaklumi. Tapi karena ini dilontarkan oleh orang sekaliber Din Samsudin, menurut saya ini adalah sadis dan sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Nah, apalagi bayangkan saja begini, agar kita tidak terlalu jauh berpikir. Coba Anda bayangkan ketika rumah tangga besar Anda, contoh ini ya, sedang dilanda bencana, kebakaran misalkan, kebakaran, harta benda ludes terbakar, kemudian seisi rumah tangga ada yang luka karena kebakaran itu di rumah sakit dan lain sebagainya, semua sibuk mengobati penyakit, semua sibuk memulihkan rumah yang terbakar. Tiba-tiba sang istri menuntut cerai kepada sang suami dengan dalih bahwa sang suami tidak becus di dalam memimpin rumah tangga. Klaimnya, padahal kebakaran itu adalah kebakaran yang terjadi karena sebuah bencana, sebuah musibah. Ini menurut saya kondisinya mirip-mirip seperti ini. Yang mestinya ikut prihatin atas kondisi rumah tangganya, tetapi justru sebaliknya menghujat, menyalahkan sang suami dengan begitu saja dan minta cerai. Ini adalah contoh yang gampang saja lah, yang gampang agar orang-orang pedesaan bisa ikut memahami persoalan ini. Satu. Yang kedua yang tidak habis pikir bahwa teori pemakzulan yang digulirkan oleh Pak Din Samsudin ini adalah teori politik yang diusung oleh negara Timur Tengah dari model kepemimpinan khilafah Islamiyah. Dasar-dasar landasan-landasan hukumnya adalah landasan hukum Islamiyah, kesultanan, kedinastian yang disampaikan,
yang diteorikan oleh Al-Mawardi yang hidup pada zaman dinasti Abbasiyah dulu. Pada tahun 900-an Masehi, sangat jauh dari sekarang ini. Nah, ini ada apa dengan Din Samsudin? Kita negara demokrasi, kita punya landasan hukum, punya Pancasila, punya Undang-Undang Dasar 45, punya Undang-Undang Pemilu dan seterusnya yang menjadi acuan dan pedoman kita di dalam berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam mengatur sistem pergantian presiden, sistem kepemimpinan yang kita punya. Tetapi mengapa tiba-tiba mengusung sistem atau teori politik yang biasa dipakai oleh sistem kekhilafahan, sistem khilafah Islamiyah? Apakah karena Din Samsudin memang bersekongkol dengan para aktivis-aktivis yang selama ini menggaungkan khilafah Islamiyah? Apakah Din Samsudin menjadi bagian dari aktivis politik mereka? Ini saya selama 2 hari ini berpikir ini, mengapa ini Din Samsudin kok mengusung teori politik yang sangat sama sekali tidak dipakai, tidak digunakan di Indonesia ini. Tapi sistem politik yang dipakai di negara-negara Timur Tengah yang punya kepemimpinan sistem kerajaan, sistem kekhalifahan, kedinastian. Nah, ternyata rasa penasaran saya ini kemudian saya mencoba untuk mencari-cari arsip digital. Dan ternyata waktu sambar petir saya menemukan bahwa Pak Din Samsudin ternyata memang pernah bersama-sama dengan para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia dalam sebuah acara Muktamar Khilafah Internasional tahun 2007. Dan Pak Din Samsudin memberikan orasi pada acara itu. Ini membuat saya tersentak. Selamat datang Profesor Dr. Din Samsudin. Allahu Akbar. Allah menciptakan Islam sebagai keadilan. Allah menciptakan manusia rindu kasih sayang. Esensi dari khilafah, hakikat dari khilafah adalah persatuan dan kebersamaan. Khilafah adalah ajaran Islam. Bahkan setiap kita adalah khalifatullah fil ard, wakil-wakil Allah di muka bumi. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan muslim lebih tentang bagaimana untuk mewujudkan khilafah itu. Karena memang mewujudkan persatuan dan kesatuan bukan sesuatu yang mudah. Takbir. Allahu Akbar. Maka marilah kita sadari ini sebagai sebuah perbedaan yang harus kita sikapi dengan penuh toleransi. Saya pribadi berpendapat memang dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang terbentuk atas dasar perjuangan umat Islam yang telah menghadapi penjajahan jauh sebelum kemerdekaan itu terbentuk. Negara Indonesia ini lahir dari air mata, bahkan darah umat Islam, tentu juga bersama dengan umat-umat yang lain. Maka marilah kita pertahankan, marilah kita isi, dan kita sebagai umat Islam harus memiliki kepercayaan diri sebagai pemegang saham mayoritas dari bangsa dan negara ini. Mari kita menjadi faktor efektif Indonesia yang mewarnai masa depan Indonesia. Takbir. Sebelum saya akhiri, masa depan Indonesia harus ikut ditentukan oleh umat Islam. Maju mundurnya Indonesia di masa depan harus ikut ditentukan oleh maju mundurnya umat Islam. Kalau umat Islam maju, Indonesia akan bangkit dan maju. Tapi kalau sekarang ini Indonesia terpuruk
Indonesia terkebelakang, maka kita harus melakukan introspeksi. Masih ada yang salah dalam diri kita, karena kita belum bisa menjadi kekuatan yang bisa mendorong kemajuan Indonesia itu. Hadirin, saudara-saudara yang saya cintai, paling akhir, selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia yang telah menyatukan kita semua di tempat ini. Saya ingin pesankan, jagalah pertemuan kita ini, karena siapa tahu saudara-saudaraku, ada yang tidak suka kepada kita, ada yang tidak senang kepada kita, maka mereka boleh jadi akan memprovokasi, akan menghasut, sehingga pertemuan yang mulia ini menjadi terciderai. Jangan sampai mau diadu domba, jangan sampai terjebak. Mari kita tunjukkan akhlak Islamiyah. Inilah pertemuan akbar umat Islam Indonesia yang berakhir dengan penuh keindahan, penuh dengan kedamaian. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton, demikian tadi Profesor Dr. Din Samsudin. Dan tentu saja yang kita harapkan bahwa dengan khilafah kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang pernah dirasakan oleh generasi kaum mukmin sebelum kita. Kita pun akan meraih kemenangan sebagaimana mereka. Kita pun akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara Dia ridho kepada kita. Haji Din Samsudin. Bendera ini adalah bendera umat Islam. Allahu Akbar. Kita sambut kehadiran orasi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar A'agim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki, semoga Allah yang maha menatap, maha tahu isi hati, menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah, yang penuh ketulusan, lahir dari lubuk hati terdalam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan itu tahun 2007, artinya 13 tahun yang lalu. Nah, bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda dengan melihat video tadi? Bukankah sekarang wajar? Nah, akhirnya kita menyimpulkan bahwa wacana pemakzulan yang digulirkan oleh Pak Din Samsudin dengan mengusung teorinya Al-Mawardi dan Rashid Ridho menjadi wajar. Karena memang dia memiliki kecenderungan ke arah sana, kecenderungan ke arah kepemimpinan khilafah Islamiyah. Dia mensepakati itu, dia hadir pada acara itu, dan dia memakai teori-teori politik yang dipakai oleh tokoh-tokoh khilafah Islamiyah. Silakan disimpulkan sendiri oleh saudara-saudara semuanya, apa, siapa, dan bagaimana Pak Din Samsudin. Terakhir, dengan kondisi itu, dengan situasi seperti itu, dengan keadaan itu, masih layakkah Pak Din Samsudin dipertahankan menjadi Ketua Umum Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia hari ini? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.